Welcome back guys, balik bersama gue Lukas, khususnya untuk di channel Lukas Mokas. Nah kali ini gue bawa 2 unit SUV. Ini murah banget ya, di bawah 200 juta atau bisa dibilang cuma di 150 jutaan. Ini SUV yang banyak banget dicari dan digemari untuk orang-orang. Nah, gue akan bahas perbedaannya masing-masing ya, dari secara eksterior ataupun interior. Kalau untuk kenyamanan sih menurut gue 11-12 ya. Mobil ini keduanya sama-sama nyaman. Mobil ini sama-sama saling bersaing untuk di kelasnya SUV. Tapi kalian boleh menjadi pilihan juga untuk kalian ya. Mau pilih yang mana, kita dua-duanya ready guys. Untuk yang ini, Nissan X-Trail T32, biasa disebut T32 tahun 2015 ya. Mobil ini untuk perlampuannya ini sudah LED, tapi untuk fog lampnya ini masih halogen dan sudah terdapat DRL di bagian headlampnya ya. Lagi-lagi gue sempat kemarin review untuk X-Trail dan itu sudah laku dari channel YouTube ini guys ya. Mungkin kalau kalau Bapak lagi nonton nih, boleh di komen-komen aja Pak. Kita masuk lagi. Kalau yang ini warna hitam, kita masuk tahun 2015, grillnya seperti ini ya. Ini masih cakep banget mobilnya. All ini masih dirawat sama pemilik sebelumnya ya. Nah, untuk velgnya ini profil bannya itu ring 18 ya. Jadi tinggi, seperti channel gue sebelumnya juga sama tuh. 2015 juga ring 18. Sudah smart entry, krum-kruman ini masih cakep banget ya. Ini baru masuk guys, BTW ya, masih kotor, belum kita salon. Ya kita begitu ya, mobil yang masuk kita belum salon biasanya udah laku. Nanti tinggal kita salon aja, tinggal kita bersihin. Untuk detailing langsung serah terima ke kalian. Nah mobil ini ya, selain sudah smart entry dan bagian belakang. Nah untuk yang pertama yang bikin beda, X-Trail itu bagasinya power back door guys ya. Kalau untuk CR-V itu belum power back door ya, dia masih manual. Tapi ini gue bikin perbedaannya gitu ya untuk kalian ya. Dan untuk bagasinya, nah bagasinya ini bisa sama lantai seperti ini ya, bisa sama rata seperti ini. Ini juga masih oke banget. Ini karpet tambahan ya BTW guys, tuh seperti ini ya, masih oke banget. Di sini ada penyimpanan kecil ya, ada penyimpanan kecil. Dan untuk ban serepnya juga masih lengkap ya, ban serep, toolkit semuanya masih ada ya. Kalian nggak perlu khawatir. Untuk interiornya dia full jok kulit ya. Bedanya interior untuk X-Trail itu berwarna hitam dan untuk CR-V itu berwarna beige. Yuk kita simak dulu untuk interior yang X-Trail satu ini guys. Oke guys, masuk ke interior yang X-Trail ya. Kalau warna memang berbeda. Jauh lebih elegan ke X-Trail dan lebih nuansanya lebih mewah itu ke CR-V karena dia punya interior beige gitu ya, off white seperti itu. Nah untuk bagian seater saya juga beda guys. Kalau untuk X-Trail itu di bagian kursi pengemudi ya, yang gue dudukin ini itu dia automatic, dan sebelah penumpang sebelah kiri yang di bagian depan itu juga automatic. Berbeda dengan CR-V, CR-V itu hanya di bagian driver saja yang automatic. Yang di bagian penumpang di kirinya itu manual. Gitu guys, yang bikin beda ya. Yang pertama tadi power back door, yang kedua untuk electric seat. Oke, ini interiornya masih cakep banget. Mobil ini keduanya interiornya masih cakep banget. Di tahun 2013 untuk CR-V dan di tahun 2015 untuk X-Trail ini bener-bener masih terawat banget guys. Ya, kalian lihat untuk kulit jeruknya, untuk kulit setirnya ya, ini masih cakep banget. Dan untuk setirnya ini bisa di-adjust ya. Keduanya X-Trail dan CR-V itu bisa tilt dan teleskopik untuk di bagian setirnya.
ya. Sudah terdapat audio steering, cruise control, ya. Masih cruise control manual, belum adaptif. Sudah ada cruise control aja, itu sudah bagus banget tahun 2015. Ih, mobil ini SUV yang dulunya itu mahal banget, tapi sekarang udah benar-benar masuk di kantong kalian sih pastinya. Ya, untuk X-Trail ini terdapat konsol box yang gede, power outlet, ya, 2 buah cup holder dan satu penyimpanan di sini, penyimpanan kecil, dan ada power outlet juga, dan ada untuk connection untuk aux ya di sini. Transmisinya otomatis ya. Bedanya kalau untuk CR-V sudah terdapat pedal shift tapi X-Trail belum ya. Start stop engine dua-duanya sama. Memang kalau X-Trail itu nuansanya lebih elegan ya. Dia terdapat apa ya, lace carbon seperti ini di bagian dashboard, door trim, dan di bagian belakang pun juga sama. Ih, mobil ini sih kece banget ya. Dua pilihan untuk kalian. Menurut gue sih kalian perlu pertimbangin nih antara kedua unit ini. Budgetnya sama seperti Agya dan Brio. Kalian bisa dapetin SUV kedua ini guys. Ketemu di baris kedua X-Trail dan CR-V. Nah, X-Trail ini dua-duanya mobil SUV. Yang pastinya SUV itu punya jarak yang bener-bener oke banget, yang bener-bener proper banget. Baik legroom gua, headroom gua ini bener-bener oke sih menurut gua ya. Dia punya bahan jok kulit juga keduanya. Walaupun berbeda warna, tapi tetap menciri khaskan dari masing-masing brand ini guys. Yang bener-bener elegan dan mewah ya. Kalau untuk X-Trail dia bisa muat 3 penumpang dan CR-V juga sama. Bedanya adalah kalau CR-V itu hanya 5 seater, tapi kalau untuk X-Trail dia bisa 7 seat. Tapi tetap ya, untuk di bagian belakang itu dia kecil. Jadi muat untuk anak-anak aja guys, gitu. Ya, di sini juga bisa di-adjust untuk di tengah sini. Nah, kalau untuk X-Trail ini bisa kalian turunkan seperti ini, jadi handrest dan 2 buah cup holder. CR-V pun juga sama, tapi tidak membatas seperti X-Trail ya. X-Trail ini kayak semi captain seat gitu kalau dibuka untuk armrestnya ya. Dia punya sisi yang bagus sih. Di belakang juga proper banget, bisa dijadiin bagasi ataupun bisa dijadiin seaters juga di belakang. Tapi memang yang tadi gue bilang, di belakang hanya untuk anak kecil. Kalau orang dewasa, orang gede seperti gue, itu akan sempit guys di belakang ya. Mobil ini proper banget. Mobil ini biasanya jadi pilihan ya untuk orang-orang cari mobil pertama, atau orang-orang biasanya cari mobil yang benar-benar bagus, benar-benar mewah, dapat kenyamanan tapi worth it gitu guys. Ya, mobil yang oke secara perawatan dan sebagainya itu menurut gua masih oke ya. Perawatannya itu nggak begitu mahal, tapi setidaknya kalian dapat kenyamanannya gitu guys. Perbedaan yang ketiga adalah di bagian kamera ya. Kalau X-Trail sudah punya kamera 360, walaupun head unitnya kecil tapi sudah punya kamera 360. Nah, kalau untuk CR-V belum ada kamera sama sekali guys. Tapi itu opsional. Kalian bisa tambahin atau adjust untuk head unitnya ganti ke Android. Nah, buat kalian nggak usah sungkan-sungkan, gue akan bantu untuk pergantian head unitnya. Tenang aja, kalian tinggal terima rapi, terima beres, udah siap pakai unitnya. Oke guys, tadi memang udah sempat gue kasih footage ya, tapi gue belum bahas untuk si CR-V ini. Nah, CR-V ini generasi ketiga ya. Untuk CR-V generasi ketiga, dia first edition untuk facelift guys. 2400 cc berbeda dengan X-Trail. X-Trail itu 2500 cc. Dia 2400 cc iVTEC yang terkenal mungkin agak sedikit boros, tapi tetap bisa disubsidi karena dia ada mode ekonnya. Jadi untuk irit bahan bakar gitu ya. Nah, mobil ini untuk headlampnya sudah proyektor tapi memang masih halogen. Kalian tinggal additional aja ya. Jadi tambahin aja untuk lampunya di LED. Dia sudah proyektor, tinggal tambahin lampu LED aja, sudah seperti LED proyektor. Seperti itulah. Ya, mobilnya ini bodinya juga masih cakep guys. Bodinya masih cakep. Ya, dirawat sama pemilik sebelumnya. Warna putih pastinya terkesan benar-benar mewah ya. White on beige. Mewahnya dapat banget sih ya. Mobil ini cakep, udah smart entry juga ya untuk CR-V ini, dan dia sudah shark fin ya. Kalau si X-Trail masih antena, dia sudah shark fin ya. Kita langsung ke bagian belakang.
Nah, model belakangnya itu seperti ini guys ya. CR-V Gen 3, model belakangnya seperti ini sebelum dia berakhir ke CR-V model fender dan CR-V turbo ya. CR-V turbo yang 1500 cc ya. Model belakangnya seperti ini, tapi mobil ini tuh bener-bener ya masih worth it banget, worth to buy lah gitu. 150 jutaan kalian udah bisa punya mobil SUV sekeren ini guys ya. Untuk bagian bagasinya seperti ini. Ini gue mau cek untuk bagasinya. Bagasinya dia luas. Tadi kita bisa lihat kalau untuk X-Trail itu sama lantai. Tapi kalau untuk CR-V ini dia hanya 5-seater dan gue bilang ini udah rata lantai juga ya jatuhnya ya. Dia luas ya. Di bagian sini terdapat ban serep, toolkit semuanya lengkap sampai dongkrak juga masih ada ya. Ban serepnya juga tebel guys. Jadi masih oke banget sih. Mobil yang pasti kita jamin ya. Nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir, kilometer asli. Semuanya dijamin udah siap pakai untuk kalian guys. Oke guys, dari kedua unit ini udah gue spill untuk kalian spesial banget nih. Spesial 150 jutaan ya. Yang kanan X-Trail tahun 2015 ini gue jual cash di 155 juta. Kalau untuk kreditnya kalian tinggal kontak gue aja. Kontak gue ada di atas ya. Pastinya untuk DP minim segala macam itu bisa gue bantu guys. Oke guys, untuk CR-V ini tahun 2013 iVTEC ini gue jual di angka 155 juta. Ya, untuk kreditnya juga bisa kita bantu untuk DP minim. Kalian langsung kontak gue aja, kontak gue ada di atas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cari mobil bekas, ingat gue, Lukas. Bye.